Satu, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Saputra dengan NIM 200-121 dari Prodi Teknik Perminyakan A20. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hoisting system, yang di mana hoisting system ini masuk dari 5 sistem pengeboran. Nah, salah satunya yang ini, sistem angkat. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih hoisting system itu? Nah, hoisting system atau sistem pengangkat hoisting merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Oke, jadi hoisting system itu salah satu sistem angkat yang dimana untuk menaik turunkan si drill string ini untuk keperluan pemboran. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada struktur penyangga atau supporting substructure. Nah, substructure ini adalah konstruksi kerangka baja yang bisa kita lihat di gambar nih ya, sebagai plafon yang dipasang langsung di atas titik bor. Nah, di titik bor ini kita menancapkan, mohon maaf, apa namanya, membangun substructure ini memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Tinggi substructure ini ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian blowout preferred stock. Nah, substructure ini mampu menahan beban yang sangat besar. Nah, kerangkanya juga udah bersih. Kayak gitu. Mampu menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh drag atau mass. Drag itu apa namanya? Si drag ini atau mass ini nanti yang akan berdiri di atas substructure ini. Nah, itu juga sebagai penyangga si apa namanya? Hoisting ini, sistem hoisting ini. Hoisting system maksudnya kayak gitu. Terus apa ya? Eh, peralatan pengangkat meja putar, terus apa ya namanya? Pokoknya si structure ini berfungsi untuk menahan dan memberikan ruang kerja di titik pemboran itu. Nah, kalian bisa lihat ada tangga. Nah, tangga ini untuk si pekerja naik dan melakukan pekerjaannya, kayak gitu. Oke, di sini ada peralatan pengangkatan atau hoisting equipment. Nah, hoisting equipment ini eh, yang kita bisa lihat pada gambar ini adalah draw walk. Nah, draw walk ini terbagi atas komponen-komponen yang ada revolving drum, ada braking system, ada rotary drive, dan short head. Nah, untuk penampakan si draw walk ini, ya seperti gambar yang pada gambar di PPT ini, ada dua, yang warna merah dan warna biru itu. Nah, itu sebagai bentuk si draw walk itu. Nah, draw walk ini dibagi dari sistemnya, ada revolving drum. Nah, revolving drum ini yang kalau cursor saya kelihatan, revolving drum ini yang di sini, yang merupakan suatu drum untuk menggulung kabel bor. Nah, kelihatan nggak? Kayak kayak di dalam sini nih. Nah, ini untuk menggulung kabel bor itu atau drill apa sih namanya? Drill line. Nah, drill line ini gulung di dalam situ. Nah, ada braking system. Nah, namanya aja braking system. Nah, terdiri dari rem mekanis utama dan rem pembantu hidrolis atau listrik berfungsi untuk memperlambat atau menentukan gerak kabel pada bor. Nah, si braking system ini yang menentukan alur putar dari si revolver drum ini seperti itu. Terus ada rotary drive. Nah, rotary drive ini berfungsi untuk meneruskan meneruskan tenaga dari drawok ke meja putar gitu. Terus ada change hands. Jadi berfungsi untuk mengangkat atau menarik beban ringan pada rig floor. Nah, rig floor itu yang terpasang di substructure itu tadi. Kayak gitu. Melepas dan apa sih namanya? Ya, berfungsi untuk menyambung atau melepas sambungan pipa bor itu. Nah, kayak gitu. Terus ada si overhead tools. Nah, overhead tool ini merupakan serangkaian peralatan yang menunjang operasi pemboran. Overhead tool terdiri dari
crown block, traveling block, hook, dan evaluator. Nah, bisa kita lihat di sini pada gambarnya, kita bisa lihat di situ kan. Nah, yang pertama itu ada crown block, yang dimana crown block merupakan kumpulan roda. Nah, ini kita bisa lihat roda-rodanya itu yang ditempatkan pada puncak menara sebagai blok yang diam. Jadi nanti si drill sting ini atau drill line ini, iya ya sih, masuk ke eh, celah-celah si apa sih namanya roda ini. Nah, puncak menara dan ditaruh di puncak menara yang bisa dilihat pada gambar tuh. Nah, chrome block ini berfungsi untuk melilit tali-tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Jadi kalau nggak ada ini, ya nggak bisa gitu. Oke, chrome block juga merupakan katro-katro pada puncak puncak menara yang dihubungkan pada traveling block dengan menggunakan drill line untuk meringankan beban pengangkatan bagi peralatan pemboran. Nah, traveling block ini yang bisa kita lihat di samping ini merupakan susunan pul di mana tali baja dililitkan. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada celah-celah. Nah, di sini tempat di mana si drill line ini masuk gitu loh. Nah, nah, dan ini akan berjalan naik turun di bawah front block dan di atas rig floor. Nah, rig floor itu kembali lagi di dipasang di apa namanya substructure itu. Nah, traveling block ini merupakan kumpulan roda-roda yang dibawa pro blok di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hot block. Nah, hot block ini yang seperti pada gambar, mohon maaf, eh, pada gambar tadi. Nah, hot block ini. Nah, ini pada gambar yang dimana hook itu yang di bawah ini. Nah, hook ini berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Nah, terletak di bawah traveling box ini. Nah, ini nih. Kalau bisa lihat di cursor saya yang ini. Terus ada eh, elevator. Nah, elevator ini merupakan klep atau penjepit yang ditempatkan atau digantungkan pada salah satu sistem traveling box atau hook dengan elevator links. Nah, elevator ini berfungsi untuk menjepit atau memegang si drill pipe ini atau drill collar ini, kayak gitu. Nah, demi apa namanya eh untuk dapat dimasukkan atau dikeluarkan dari lubang bor itu dan melewati rig floor itu gitu. Nah, terus ada drill lamp. Nah, drill lamp ini yang mencakup dan menyambungkan semua rangkaian yang ada kayak di gambar nih. Nah, drill lamp ini berada di dekat drawwalk. Nah, drawalk nih bisa kita lihat drawalk. Nah, drill line ini menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan. Jadi bisa lihat pada gambar ini kan. Nah, karena tali ini dililitkan secara bergantian melalui crown block. Nah, melalui crown block ini yang tadi banyak apanya rongga-rongga untuk si drill line ini masuk, ya kan? Nah, dililitkan secara bergantian melalui crown block dan pulley traveling block. Nah, pulley traveling block ini bisa lihat di sini. Nah, ini yang masuk di rongga-rongga tadi. Nah, pulley-nya itu dinamakan pulley. Kemudian digulung pada revolving drum tadi. Nah, revolving drum ini dari bagian atau rangkaian dari drawwalk. Nah, yang berputar itu. Nah, selain itu ada juga tali yang tidak bergerak ditambahkan pada substructure yang dinamakan deadline. Nah, deadline ini eh, terhubung dengan angkor ini tidak bergerak. Nah, yang bergerak ini drill line ini. Si drill line, drop memutar, drop memutar, drop ini si apa namanya sistem revolving drum ini mutar, jadi menjadikan si rangkaian-rangkaian ini naik turun gitu. Oke, terus di dalam drill apa sih namanya lupa aku. Di dalam drill sangat penting dalam operasi pemboran ini karena berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh Hawk gitu. Nah, kalau semakin berat
apa namanya, semakin berat si rangkaian itu, hoknya akan rusak dan ya nggak bisa menahan si rangkaian dan beban-beban yang untuk kita mengebor gitu loh. Oke, cabut dan masuk drill strength. Terus apa sih namanya? Apa? Ada deadline, udah dijelasin tadi deadline yang dimana tali yang tidak bergerak atau tali mati gitu. Nah, berada di sini. Terus ada deadline angkor, dimana nanti tersambung ke angkor ini gitu. Ada supuli reel. Nah, supuli reel ini atau strut or supuli ini biasanya ditempatkan pada jarak yang dekat dengan rig, kayak gitu. Terus lanjut ada peralatan-peralatan lain. Nah, peralatan-peralatan lain ini eh, ada set line, ada top, ada doghouse, dan catwalk. Nah, fungsi dari dan letak si set line ini hampir sama seperti drill line dan set line, menghubungkan semua komponen dalam sistem pengganti melalui chrome block dan pulley traveling block, kemudian digulung pada revolving drum yang berputar. Selain itu, ada juga tali yang tidak bergerak ditambahkan di subtractor itu, yang dimana kembali lagi itu adalah deadline. Nah, tong ini merupakan kunci pas. Nah, tong ini nih, ini tong. Kan kunci pas untuk mengencangkan dan melonggarkan koneksi pada drill string untuk membuka dan menutup pada rangkaian pipa bor dalam kondisi standby. Tong harus berada di dekat lantai bor atau doghouse. Nah, doghouse ini bisa kita lihat di pada gambar yang warna biru sendiri. Itu doghouse. Nah, doghouse ini berada di subtractor itu. Kayak gitu. Nah, doghouse berfungsi untuk memberikan tempat untuk para driller atau para pekerja istirahat pada waktu istirahat atau makan lah istilahnya. Pokoknya kegiatan-kegiatan istirahat bisa dilakukan di doghouse itu. Kenapa bisa dikatakan doghouse? Oh, bukan apa ya, bukan anjing atau gimana? Mohon maaf. Itu ya bentuknya kayak rumah anjing yang simple gitu. Makanya disebut doghouse. Nah, oke, terus ada catwalk. Nah, catwalk ini merupakan wadah untuk meletakkan pipa-pipa pemboran sebelum diletakkan di lereng pipa. Nah, kita bisa lihat pada gambar nih catwalk ini. Nah, catwalk ini terletak di depan rig. Nah, ini nih yang di gambar doghouse. Ini nih, bisa. Nah, oke. Antara catwalk ini menghubungkan antara pipe rack dan feeder, kalau nggak salah tuh drill floor. Nah, pipa diletakkan di atas catwalk kemudian disalurkan dengan menggunakan trolleys. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada VRAM. Nah, VRAM ini merupakan jembatan penghubung antara catwalk dan rig floor, berfungsi sebagai lintasan drill pipe yang akan ditarik ke rig floor. VRAM ini berdekatan dengan catwalk. Nah, ini nih, ada di gambar nih. Nah, terus ada top drive. Nah, top drive ini merupakan teknologi yang digunakan dalam pemboran khususnya dalam hoisting dan rotary system dengan menggunakan putaran apa namanya? Aku lupa lagi. Menggunakan eh, eh, menggunakan putaran dari motor dalam top drive gitu, sehingga tidak perlu menggunakan rotary table. Nah, perlu diingat rotary table juga itu berputar gitu. Apa namanya? Si floor ini berputar gitu loh. Nah, adanya lintasan khusus dari top drive untuk sistem pengangkat. Top drive ini terletak di bawah hook dan berfungsi untuk memberikan tenaga angkat, putar, dan sebagai alat sirkulasi yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini nih yang warna kuning. Nah, kalau di tasnya itu itu si hooknya, yang di tengah ini si hooknya. Terus ada link. Nah, link ini berfungsi sebagai pengait, sebagai equipment tambahan lah, pengait hook dengan mohon maaf, elevator dan berlokasi di dekat hook. Ruang kerja link adalah hanya sebagai penggantung saja. Link dirangkai dengan elevator seperti pada saat round trip kayak gitu. Nah, kita lanjut di sini. Oh, semua sistem pemboran
ada. Dari 5 sistem pemboran itu semua ada. Dari ada hosting, rotary, terus pokoknya dari 5 sistem pemboran sini semua ada. Itu. Oke, mungkin cukup dari saya. Saya tutup presentasi. Kurang kurang lebihnya saya minta maaf. Kesempurnaan aja milik Tuhan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.